Halo sahabat Her3, selamat datang kembali di video ini. Saya Mama Bima di sini. Lama sekali ya kita tidak berjumpa lagi dan hampir 2 minggu lebih ya teman-teman. Saya tidak sempat bikin video karena ada beberapa kegiatan. Dan kali ini saya punya kesempatan untuk bikin video. Dan video saya ini berangkat dari beberapa pertanyaan mama-mama di kampung di Kevikepan Mapi di tanah Papua ini. Ada yang tanya, Mama Bima ini kira-kira susunan ibadat atau 2 jam kerahiman itu udah punya susunan seperti apa? Apakah sama dengan komunitas Hati Kudus Yesus atau berbeda? Karena kami mau ber2 jam kerahiman tapi susunannya tuh agak keribet, yang resminya seperti apa. Nah, berangkat dari pertanyaan itu, kali ini saya ingin berbagi saja apa yang saya tahu. Untuk itu, saya punya satu sumber buku dan pengalaman selama ikut Kongres Kerahiman kemarin di Makassar. Ada beberapa poin yang saya kira ini akan menjadi buku panduan nanti. Ada bagian-bagian atau ada poin-poin yang akan diambil dan disusun dalam satu buku ibadat secara nasional. Susunan 2 jam kerahiman di beberapa tempat itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang seperti ibadat, ada juga yang hanya berdoa jam kerahiman cuma 5 menit saja kemudian ya pulang. Begitu teman-teman. Dan yang saya ingin bagikan ini belum secara resmi, sebelum resmi secara nasional ya teman-teman. Tapi saya ingin berikan urut-urutan saja biar teman-teman di pedalaman atau teman-teman di mana saja yang ingin berdoa bersama dalam komunitas kerahiman ilahi. Ini ya, berikut ini beberapa urutan secara garis besar saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu ada lagu pembukaan. Lagu pembukaan ini bisa diambil dari Mada Kerahiman atau dari Mada Bakti atau dari mana saja, disesuaikan dengan tema atau hari kalender liturgi ya teman-teman. Tapi biasanya kalau di tempat kami biasanya menggunakan lagu-lagu Mada Kerahiman. Jadi ada lagu pembukaan ya teman-teman. Kemudian yang berikut masuk pada doa pembukaan. Kalau di Kongres Nasional Kerahiman di Makassar kemarin, itu doa pembukaannya, bagian dari doanya itu diambil dari buku harian Faustina. Kemudian selanjutnya ada sabda dan renungan. Sabda ini diambil dari kitab suci. Diambil dari kitab suci ya teman-teman. Kemudian setelah membaca kitab suci itu biasanya langsung dilanjutkan dengan renungan. Tetapi waktu saya ikut kongres kemarin, itu setelah baca kitab suci kami lanjutkan dengan doa jam kerahiman tepat di jam 3. Itu 5 menit khusus kita persembahkan untuk jam kerahiman. Jadi tidak diganggu gugat dengan renungan, dengan lagu-lagu pujian atau apapun. Jadi jam 3 tepat sampai 5 menit kemudian itu kami full silensium. Jadi diam, semuanya diam. Dan kita berdoa kepada Tuhan, menghormati jam kerahiman, merenungkan penderitaan-penderitaan Tuhan Yesus sejak disiksa ya sampai menuju ke Bukit Golgota. Jadi kita merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus. Kemudian setelah itu baru berdoa seruan batin, oh darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus, dan seterusnya ya teman-teman. Seperti di video saya sebelumnya, doa ini tidak wajib ya, karena di buku harian Faustina doa ini itu dikhususkan untuk Suster Faustina, bukan untuk semua umat.
Jadi doa ini tidak wajib buat jam kerahiman, karena jam kerahiman itu memiliki doanya sendiri. Setelah saat jam kerahiman itu, kita masuk pada renungan singkat. Nah, renungan singkat ini dibawakan oleh orang yang membaca kitab suci, misalnya moderator kah, suster kah yang membacakan kitab suci kemudian membawakan renungan. Renungannya renungan singkat saja. Setelah renungan singkat, kita masuk lagi pada doa koronka. Ya, doa koronka. Biasanya doa koronka ini tidak wajib teman-teman di jam kerahiman. Tetapi karena semua orang, semua devosan itu mencintai doa koronka, sehingga biasanya setelah jam kerahiman itu dilanjutkan lagi dengan doa koronka. Nah, doa koronka itu didoakan setelah renungan singkat. Nah, setelah doa koronka ini dibacakan atau didoakan sampai kesepuluhan yang kelima itu selesai, lalu yang berikutnya lagi adalah doa penyerahan keluarga kepada Yesus yang Maha Rahim. Doa penyerahan ini selesai, kemudian dilanjutkan lagi dengan doa penyerahan dunia kepada kerahiman ilahi. Jadi kalau di tempat saya biasanya doa ini ada, tapi setelah litani kerahiman ilahi, teman-teman. Tapi di bagian ini litani kerahiman ilahi tidak didoakan. Kalau di beberapa tempat mau doakan litani kerahiman ilahi, tidak apa-apa, atau litani Santa Faustina, tidak masalah. Ini kan baru sementara ya teman-teman, hasil yang saya sampaikan. Nanti ada buku yang resmi dibuat oleh tim, dan itu pasti nanti disosialisasikan kepada semua devosan di seluruh Indonesia. Ya, begitu teman-teman. Setelah doa penyerahan dunia kepada kerahiman ilahi, kemudian kita masuk pada bagian penutup. Bagian penutup itu ada doa penutup, kemudian ada lagu penutup. Nah, di bagian ini pada saat kongres kemarin itu setelah doa penyerahan langsung masuk pada lagu penutup. Setelah lagu penutup, tanda salib dan selesai. Jadi teman-teman, singkatnya terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pertama adalah bagian pembuka, kemudian yang kedua adalah bagian inti atau jam kerahiman dan sabda, kemudian bagian ketiga adalah bagian penutup. Begitu ya teman-teman. Itu saja teman-teman. Mohon maaf agak berisik sedikit karena di luar lagi hujan deras ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kita ketemu lagi di video berikut. Bye-bye.